Berapa ini? 11 ya. Yang tidak masuk siapa? Zulfa. Oh iya, Zulfa tidak masuk ya. Kurang 1. Kemana? Jatuh. Sakit. Ya, kita doakan semoga sembuh. Ya. Semoga nanti Zulfa sembuh. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu. Mohon dipimpin. Siapa yang mau menawarkan diri untuk memimpin doa? Ayo. Tidak usah takut. Oh, Tika. Baik. Silakan Tika dipimpin doanya. Berbagi doa, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Cukup kepada Ibu Hormat. Gerak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Siapa yang belum hafal? Hafal semua ya? Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semoga dengan menyanyikan lagu nasional ini kita menambah semangat rasa nasionalisme kita. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran kedua. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan tentang perkembangbiakan generatif tanaman. Masih ingat kan yang kemarin ada tanaman anggrek dan juga mawar yang telah kemarin kita gambar juga bagian-bagian bunganya. Juga kemarin kita belajar tentang karakteristik bunga di negara ASEAN. Selanjutnya, setelah pembelajaran kali ini, diharapkan nanti kalian dapat pertama membandingkan dua bilangan bulat dan memecahkan masalah yang ada tentang bilangan bulat. Yang kedua, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan sila kedua. Yang ketiga, menganalisis berbagai bentuk patung dan cara pembuatannya dan keterampilannya. Untuk membuat model patung itu nanti kita butuh keterampilan apa saja. Yang terakhir, kalian dapat menunjukkan sikap tanggung jawab. Ya, jadi semua pelajaran hari ini kalian harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Nah, kita mulai dengan gambar ini. Di buku, di bahan ajar kalian juga ada teks tentang jagung. Karena ulas kerak, petani jagung merugi. Ini gambar apa ini? Dan petani yang sedang memanen jagung. Nah, menurut bacaan itu, kalau jagungnya ini nanti diserang oleh kerak, kira-kira rugi tidak? Rugi ya, apalagi ini musim kemarau, tidak ada air, pasti
tambah. Nah, kita akan mempelajari tentang rugi dan untung juga. Ada hubungannya dengan bilangan bulan. Bilangan bulan itu terdiri dari 3, yaitu bilangan bulan negatif, terus positif, yang terakhir di tengah-tengah ada 0. Ya, bilangan bulan itu terdiri dari 3 bilangan negatif. Kalau bilangan negatif dimulai dari angka berapa? Dari angka berapa? Yang paling besar angka bilangan bulan negatif loh. Negatif. Dimulai dari, lihat garis bilangan tersebut. Kalau bilangan bulan negatif kan ada di sebelah kiri, nanti ke kiri. Berarti dimulai dari angka bilangan bulan negatif. Berarti dimulai dari ini loh. Ini berapa? Negatif 1. Itu yang dulu maksud. 1 itu bukan negatif. Berapa tadi? Negatif 1. Negatif 1 terus? Negatif 2 terus? Negatif 3 terus? Negatif 4. Sampai kapan? Sampai tak terbatas. Yang tengah itu bilangan 0. Ada yang tahu tidak bilangan 0 itu disebut juga bilangan apa? Positif. Bukan. Ada yang tahu? Bilangan 0 itu disebut juga bilangan apa? Dia tidak positif, juga tidak negatif. Berarti bilangan apa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Ayo coba dipikirkan dulu. Kalau dia itu tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, berarti dia apa? Oh, tidak negatif, tidak positif, berarti apa ya? Netral, betul. Namanya netral karena tidak negatif, tidak positif. Bagus. Kalian jangan takut mengutarakan pendapat. Salah tidak apa-apa. Kita di netral. Kalau bilangan bulan positif itu ke kanan dimulai dari angka 1 dan seterusnya sampai tak terbatas. Contoh soal. Jika Lani membeli es krim dengan suhu negatif 7 derajat Celcius. Negatif 7 itu bilangan apa? Bilangan bulan negatif. Berarti ada di bawah bilangan 0. Ya kan? Kemudian Nana mengeluarkan es batu yang bersuhu negatif 10 derajat. Punya siapa yang paling rendah? Punya siapa itu berarti? Negatif 10 punya Nana. Itu menurut Eka. Adakah yang tidak setuju? Yang paling rendah? Ada yang tidak setuju? Ada yang berpendapat kalau yang lebih rendah punya Lani Bu gitu. Apa setuju sama pendapat Eka? Tidak. Kalau menurut Eka lebih rendah Lani. Kalau menurut Eka lebih rendah Nana. Kita buktikan dengan garis bilangan. Semakin ke kiri nilainya semakin rendah. Nanti yang di kiri yang mana dulu? Ya, dari misalnya ini tengah 0. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 5, Negatif 6, 6, negatif 7, 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Antara negatif 7 dengan negatif 10, yang di kiri yang mana? 10. Berarti yang lebih rendah? 10. Negatif 10. Berarti yang benar adalah
dan 3 itu lebih besar mana? 3. 4 dan 3 lebih besar mana? 4. Apa kurang kedengaran suara Bu Guru? 4. Itu kalau bilangan positif ya. Sekarang kalau negatif 4 dengan negatif 3 lebih besar mana? 3. Negatif 3. Ada yang masih bingung? Tidak. Benar loh. Benar. Nah, kalau tidak bingung, coba kerjakan yang ada di lembar kerja kalian. Di situ ada 2 angka yang dibandingkan. Silakan isi lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar tandanya seperti ini. Nah, ini lebih besar. Kalau lebih kecil, tandanya seperti ini. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Di antara 5 pasangan angka itu, silakan dikerjakan, diberi tanda lebih besar atau lebih kecil. Susah atau mudah? Susah? Kalau susah, silakan diskusikan dengan teman kalian. Tapi jangan membuka masker. Tetap memakai masker. Boleh didiskusikan. Kira-kira yang mana? Jangan terlalu dekat ya. Cukup dari jauh saja. Jangan terlalu mendekat dengan temannya. Ya. Silakan. Jadi kira-kira itu lebih besar atau lebih kecil? Silahkan bicara, tidak apa-apa, keras tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu mendekat dan masker juga jangan dibuka. Sudah? Nomor 1 sudah? Sudah? Coba Bu Guru dengar dari kelompok 1. Nomor 1 jawabannya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya apa? Lebih besar. Kalau kelompok 2? Lebih besar. Lebih besar. Kelompok 3? Lebih besar. Lebih besar. Kelompok 4? Lebih besar. Jawabannya yang benar? Lebih besar. Pintar. Semuanya sudah hebat. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 dan sampai ke 5 dikerjakan lagi. Ya, diisi dengan lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan perbandingan angkanya. Kalau kalian kesulitan, bisa menggunakan garis bilangan. Kira-kira itu lebih besar atau lebih kecil? Jangan takut berpendapat, bisa didiskusikan dengan temannya, tapi ingat tidak melepas masker. Karena kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kelas 1 sudah sampai yang mana? Sudah sampai 3? Kelompok 3 sudah selesai kan? Nah, yuk. Sudah. Sudah. Yang kedua sudah? Sudah. Sudah. Yang kedua jawabannya apa? Tadi dari kelompok 1. Sekarang Bu Guru coba kelompok 4. Nomor 2 jawabannya apa? Lebih kecil. Yang lain setuju tidak? Setuju. Betul. Negatif 4
Nah, terdapat sebuah permasalahan. Bu Guru minta kalian menggambarkan permasalahan ini menjadi sebuah ilustrasi. Digambar pada lembar yang disediakan. Ini dibacakan sebuah pesawat terbang. Ya. Terbang pada ketinggian 1.250 meter. Tinggi sekali ya. Nah, dari permukaan air laut. Sedangkan kapal selam berarti di bawah air ya. Belum muncul ini. Ya, kapal selamnya berada di kedalaman 175 meter di bawah permukaan air laut. Nah, kalian gambarkan ilustrasinya. Pesawat terbang di atas dengan ketinggian 1.250 meter dan kapal selam di bawah permukaan laut 175 meter. Kalian gambarkan ilustrasinya. Kemudian kalian selesaikan permasalahannya, yaitu berapa jaraknya. Setelah digambar, kalian tentukan jaraknya. Jangan takut, gambarku jelek Bun. Tidak perlu takut. Yang penting kalian telah berusaha mencoba menggambarkannya. Boleh juga didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai nanti malah sakit ya, tertular, karena kita yang harus menjaga supaya pandemi ini segera berakhir. Ada yang kesulitan? Kesulitannya karena tidak pede. Sudah, kelompok 2 ada yang sudah selesai. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Tidak apa-apa, ditunggu. Gambarnya bagus-bagus gitu kok. Keren. Jangan malu. Ya, tadi ada pesawat. Diperhitungkan jaraknya juga. Yang pesawat dengan permukaan air laut itu kan 1.250. Sedangkan yang kapal selamnya hanya 175. Nah, kira-kira kalian menggambarkannya bagaimana? Ada yang berani menggambarkannya di depan? Gak berani, bagus, gak apa-apa itu bagus. Nah, sini mas. Sebisanya, di sini coba digambarkan. Tidak apa-apa. Yang lain tetap mengerjakan. Tidak apa-apa. Bagus gitu kok. Ya, jangan lupa diberi keterangannya ya, jaraknya berapa. Dan keterangannya berapa? Dari timur. Ya. Berapa tadi? 1.250 meter. Yang bawah 175 meter. Wah, bagus sekali. Kalau Mas bagus itu ya pakai hand sanitizer ya, karena sudah. Ya, kita beri tepuk salut kepada Mas Bagus. Tepuk salut. Salut. Ya, gambarnya nanti kalau di sini terlalu kecil, tidak apa-apa. Sudah bagus, sudah berani untuk memberikan jawaban.
tadi dari bacaan yang ada di bahan ajar tadi tentang kerugian petani jagung ya karena apa tadi dirusak oleh serang. Itu berarti petaninya kena musibah. Kira-kira kalau kena musibah petanian kasihan tidak? Ya. Kalau ada temannya yang terkena bencana, kalian kira-kira akan bersikap bagaimana? Menolong. Ya, itu sesuai dengan Pancasila tidak? Sesuai. Nah, sila berapa kalau menolong itu? Sila kedua. Bagus. Bunyinya bagaimana sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara menolong orang yang terkena musibah. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian perhatikan video berikut tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedong jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila dalam Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah 5 sila dalam Pancasila. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah: yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Dalam pembelajaran 2 ini, kita akan membahas 2 sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Yang pertama, kita bahas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 kepercayaan yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan agama Konghucu. Berikut ini adalah beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik ya. Gambar berikutnya adalah contoh kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa.
Berarti menyiram tanaman juga termasuk sila pertama. Berikut adalah muatan PPKN untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari akan Ibu tampilkan dalam berbagai gambar. Perhatikan baik-baik ya. Gambar pertama, 4 orang anak yang bermain tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Gambar kedua, sekelompok orang menolong korban bencana banjir. Yang ketiga, kedua anak tersebut bersalaman kepada kedua orang tuanya ketika akan keluar rumah. Yang keempat, seorang anak laki-laki menolong temannya jatuh dari sepeda. Yang kelima, memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu. Yang keenam, bermain lompat tali dengan rukun bersama teman-teman. Dan terakhir, menjenguk teman yang sakit. Itulah contoh sila kedua. Itu tadi video tentang penerapan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai di dalamnya berhubungan dengan apa? Keagamaan. Saya pasti sudah pernah melaksanakannya dan juga sudah pernah melihat di sekitar kalian. Coba berikan 3 contoh yang pernah kalian lihat atau pernah kalian laksanakan dan tuliskan pada lembar kerja tersebut. Ya. 3 contoh sila pertama. Kalau sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu juga kalian sebutkan 3 juga. Jadi 3 contoh penerapan sila pertama dan 3 contoh penerapan sila kedua. Silakan bisa didiskusikan dengan teman kalian. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tidak boleh dibuka maskernya. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Dituliskan pada lembar ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada 3 contoh. Tadi di video juga sudah dijelaskan yang berhubungan dengan keagamaan. Kalau sila kedua berhubungan dengan apa? Kemanusiaan. Apalagi? Tentang apa? Berhubungan dengan apa lagi? Selain kemanusiaan. Rukun. Tolong menolong. Nah, silahkan sebutkan 3 contohnya. Tuliskan di situ. Boleh berbicara yang agak keras, tapi tidak membuka maskernya. Ya. Boleh berbicara kalau agak keras tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu dekat dengan temannya. Tentang keagamaan dan juga kemanusiaan, menolong. Ya, dituliskan di situ. Ada kesulitan? Boleh dicari juga di bahan ajar, boleh juga diskusi dengan temannya, atau mungkin ingat di rumah itu sudah melakukannya. Bisa ditanyakan oleh temannya, aku membantu mengerjakan PR adik itu masuk tidak ya? Boleh ditanyakan ke temannya. Silahkan didiskusikan atau juga dicari di bahan ajar. Yang mana sih yang contoh sila 1 dan sila 2? Silakan. Jika ada kesulitan juga boleh tanya. Gak usah bisik-bisik, gak apa-apa, yang keras tidak apa-apa. Seperti
boleh berpendapat, silakan. Tidak harus bisik-bisik, malah lebih baik keras biar tidak mendekat dengan temannya. Itu tadi sila pertama dan sila kedua, silakan dituliskan. Dan kita tidak ada kesulitan. Sudah bisa sendiri-sendiri. Gak apa-apa bicarakan dengan temannya. Siapa tahu bisa saling melengkapi. Oh, aku sudah pernah ini, aku belum. Untuk sila pertama sudah? Sudah. Selanjutnya nanti kalian setelah pembelajaran tatap muka ini, kalian mengerjakan yang lembar kerja selanjutnya, merencanakan, ya, nanti merencanakan bagaimana saya akan melaksanakan sila pertama dan sila kedua. Kalian rencanakan, saya hari ini akan sholat di masjid, misalnya seperti itu. Nanti kalian rencanakan, kalian tulis setelah pembelajaran hari ini ya, karena kalau kita laksanakan semua di sini waktu terlalu lama, kita tidak boleh berkumpul terlalu lama. Selanjutnya nanti akan kalian selesaikan di rumah, tapi kalian harus tetap tanggung jawab. Walaupun di rumah tidak diawasi Bu Guru, kalian harus tanggung jawab. Saya tetap akan menuliskan rencana saya tentang pelaksanaan sila pertama dan sila kedua. Nah, di rumah nanti ya, karena tidak diawasi Bu Guru terus tidak tanggung jawab, tidak boleh. Kalian harus bertanggung jawab dengan tugas kalian untuk merencanakan apa yang akan kalian lakukan yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Ya, selanjutnya coba perhatikan gambar ini. Itu nanti diselesaikan di rumah ya. Kan? Perhatikan gambar ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Patung apa? Patung Buddha. Tahu nggak tempatnya di mana? Di Borobudur. Siapa yang sudah pernah ke sana? Belum pernah? Wah, berarti nanti kalau pandemi sudah selesai kita piknik bersama-sama ke sana ya. Ya. Melanjutkan tadi penerapan sila pertama, yaitu toleransi terhadap umat beragama. Kita boleh tidak masuk ke lingkungan Borobudur? Boleh. Walaupun kita Islam? Boleh. Boleh. Tapi di sana kita harus menjaga ketertiban, kebersihan, tidak boleh merusak, mencoret ya. Kita tidak boleh merusak di sana sebagai bentuk toleransi kita antar umat beragama.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang patung. Nah, ada patung yang dibuat dari apa nih? Yang pojok atas ini gambar apa? Kayu. Ada yang dibuat dari kayu. Kira-kira cara membuat patungnya dengan cara apa? Nah, silakan coba kerjakan di lembar kerja itu. Kira-kira kalau patung kayu dibuat dengan cara apa? Di situ ada keterampilan apa yang akan kalian butuhkan? Silahkan ditulis. Kalau gambarnya di sini ada gambar tentang patung kayu, kalian boleh tulis kayu dibuat dengan cara apa. Kalau yang sampingnya apa? Tanah liat. Kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan kalau untuk tanah liat? Dibentuk, ya, menekan, membentuk. Silahkan dituliskan juga di lembar kerjanya bahwa kalian butuh keterampilan saat membuat patung, tergantung pada bahannya. Tadi ada kayu dan tanah liat, dan yang bawah ada plastik. Silakan pilih salah satu saja, tidak apa-apa. Salah satu, kalian tuliskan keterampilan apa yang kalian butuhkan. Nah, selanjutnya kalian setelah menuliskan keterampilan yang kalian butuhkan, kita akan mempelajari tentang cara membuat patung. Di sekitar kita yang paling mudah adalah yang kita temukan adalah tanah liat dan juga plastisir. Karena kalau tanah liat tinggal ambil di sawah, kalau plastisir sekarang di toko sudah banyak. Tugas kalian selanjutnya adalah membuat patung sederhana. Sebelum kalian mengambil plastisir yang disediakan, guru minta kalian pikirkan dulu mau buat patung apa. Setelah dipikirkan, pilih warnanya. Aku mau pakai warna merah, Bu. Mengambilnya satu-satu, tidak boleh berkerumunan. Mengambilnya satu-satu, Bu Guru urutkan dari dia. Silakan ambil warna yang dibutuhkan dan jumlahnya yang sesuai. Jangan terlalu banyak supaya temannya juga kebagian. Dan jangan berebut, tidak boleh berkerumun. Boleh 2 warna, boleh 3 warna, boleh 4 warna. Ya. Sesuai kreativitas kalian masing-masing. Eka, selanjutnya silakan pilih. Yang sudah mendapat langsung dibentuk saja. Silakan dibentuk sesuai dengan yang ingin dibuat. Bayangkan aku mau buat apa? Selanjutnya Siti, aku mau buat patung ikan, Bu. Boleh. Aku mau buat patung kura-kura. Boleh. Ya. Silahkan dipikirkan. Warnanya tidak harus sesuai dengan aslinya, karena sesuai kreativitas kalian. Selanjutnya ini ada beberapa contoh. Gajah warnanya biru, nggak apa-apa. Sesuai kreativitas kalian. Bu, saya mau buat gajah warna pink. Boleh. Saya mau buat kura-kura warna hijau. Boleh. Lanjutkan ya, sesuai absen ya. Setelah bagus nanti biar jangan saling bertukar. Nanti silakan kalau butuh lagi ambil di depan. Jangan saling bertukar benda. Tidak boleh. Ya kan cukup begitu ya.
bentuk Aulia, terus ini selanjutnya 3. Bagus, kira-kira mau buat apa? Ikan. Bisa sudah pikir mau buat apa? Saya mau buat patung yang besar, Bu. Patung. Silahkan membuat sesuai kreativitas kalian sendiri-sendiri. Buat patung nggak nurun ya? Gimana cara nurunnya? Udah, lupa. Kan di mana ya? Yang ini kan? Ya. Ini warna kuningnya nggak laku. Kenapa nggak suka warna kuning? Enggak. Ini ada jerapah warna kuning. Boleh. Terakhir 3. Tidak harus sama dengan ini hanya sebagian contoh. Mau membuat yang berbeda dengan ini boleh? Oh, boleh. Yang mau buat yang lain itu saya pengen dinosaurus. Boleh. Sudah ya, sudah dapat semuanya. Silakan ditutup dari sekarang. Bu Guru beri waktu supaya tidak terlalu lama. Nanti kalian maju mempresentasikan masing-masing kelompok satu saja. Nanti tunjuk supaya berani atau boleh inisiatif sendiri. Saya Bu. Boleh. Silakan. Mau bentuk apa? Boleh ambil lagi boleh. Kalau kurang di depan masih ada boleh ambil lagi. Tapi gantian. Jangan berkerumun. Jangan gantian. Boleh ambil lagi. Yang penting jangan berkerumun. Silakan. Nah, lihat Gus. Mau buat apa sekarang? Bikin ular. Jawab. Ayo Gus, gak ular Gus. Gampang Gus. Ya cek ular dong. Nangin gue kan dipelongker-pelongker. Bagus. Ular tapi yang bagus. Jangan cuma kayak cacing. Iya bagus sih. Nanti nggak bisa bedakan cacing atau ular. Silahkan ambil lagi boleh. Ini dia bagus dulu dong. Aku tuh warna kuning. Itu dong, ini semuanya itu kuning. Ambil lagi silakan. Nanti setelah selesai jangan lupa pakai hand sanitizer atau cuci tangan saja boleh. Pakai sabun. Kalau sanitizernya nanti terlalu banyak orang yang memakai, bagian cuci tangan. Dan sini ada kesulitan. Dia mau buat apa? Burung. Oh iya, tidak ada burung di situ. Dia mau buat burung, boleh. Kalau satu warna mungkin kurang menarik, jadi kalau bisa ya 2 warna. Kalau bisa, itu saya bisanya hanya satu warna, tidak apa-apa. Contohnya itu gajah juga satu warna. Atau mau bikin yang lain yang mudah apa sih? Cacing ya yang mudah. Udah cacing. Atau mau bikin cacing nggak ada
Kebergetan. Aku yang rasa kebergetan. Ya, terus punya aku pengen yang bagus bu, bikin yang beda bu. Ayo mau bikin apa? Ikan, jangan terlalu tipis nanti nggak bisa diambil loh. Pakai penggaris itu bu. Iya bu. Jangan terlalu tipis nanti tidak bisa diambil dari mejanya. Ini mau buat apa? Ikan. Ikan? Kura-kura. Ikan? Bunga, oh bagus. Bunganya bisa goyang-goyangin nggak? Kayaknya jadi mobil itu. Bunganya bisa goyang-goyang. Oh bulan. Ada iklan tahu bulan. Tapi jangan buat tahu bulan. Bulan dong. Jangan buat tahu bulan. Bulannya mungker-mungker ya guys. Ularnya ular sendok. kobra. Ular kobra. Ular sendok ada. Ada tuh, ada tuh. Ular kobra itu maksudnya mungkin. Kan kayak sendok. Ini. Kan iya. Nanti mau buat apa? Hah? Gurita. Apa bedanya gurita sama cumi-cumi? Beda bentuknya. Mau buat apa? Dinosaurus, bagus. Ya udah apa? Nanti kalian harus tanggung jawab dengan sisa-sisa plastisin yang ada, dan plastik-plastik itu nanti dibuang di tempat sampah. Jangan dibiarkan, kalian harus tanggung jawab dengan barang kalian masing-masing. Ular kok warna-warni? Ular beling. Ular warna-warni? Udah mau terbentuk. Ada kesulitan? Kesulitan nyambungnya mungkin ya. Dia pakai lidi. Juga alat bantu ya. Jadi membuat patung selain keterampilan juga butuh alat. Nah, ada ini yang pakai pensil, ada yang mungkin pakai lidi atau penggaris. Kalian butuh alat bantu dan juga keterampilan untuk membuat patung. Jika mau buat tikus, Paus. tikus juga lucu, seperti Mickey Mouse. Ya kan lucu tikusnya. Tidak apa-apa. Guritanya berwarna-warni boleh. Silakan sesuai keterampilan kalian. Terus Senyum. ya, harus senyum, jangan cemberut. Semberut. Ikannya dia kok bunder. Terus kalau dibawa ke depan susah ya Gus ya? Iya. Nanti kalau putus gimana?
terlalu besar nggak tik? Enggak apa-apa sih. Yang penting oranye cukup. Di depan masih ada warna oranye. Oh, masih tik. Nanti kalau kurang bisa ambil lagi. Iya, silakan. Fokus ya. Ada yang sudah jadi, ada yang masih bingung. Yang pendek aja bingung ini. Ini. Tambah lagi nggak apa-apa dia kalau masih warnanya. Oh kayak burung jalan dinosaurus ya? Iya. Pterodaktil, iya. Waktunya 5 menit lagi ya. Nah, 5 menit itu lama. Buat satu aja nggak apa-apa. Karena kamu buatnya besar soalnya. Ya, tidak boleh bertengkar. Tadi belajar apa? Saling rukun. Jangan bertengkar. Ayo, tidak boleh bertengkar. Harus saling rukun. Baru juga pelajaran. Masa sudah lupa? Ya tanggung jawabnya sebagai siswa yang sudah mempelajari kerukunan malah bertengkar. Tipis sekali bisa tidak. Aulia kesulitan. Itu sudah terlihat bentuknya. Itu sudah terlihat. Astagfirullahaladzim. Harga piye dulu ini.
Sudah jadi? Belum. 2 menit lagi. Hah? Tidak apa, sejadinya itu aja. Aduh. Itu kan sudah mulai terbentuk itu. Sudah kelihatan. Kamu mau bikin kura-kura tidak mungkin terlihat seperti burung kan? Iya. Sudah kelihatan, bentuk-bentuknya sudah nampak nih. Lagi nanti salah satu dari kelompoknya menampilkan ke depan. Ya, waktunya habis. Tidak apa-apa. Itu sudah mulai terbentuk kok. Perwakilan dari masing-masing kelompok nanti maju menyebutkan nama hewan yang dibentuk sama komposisi warnanya. Warnanya berapa dan apa saja ya. Contoh dari kelompok 1 ini yang sudah jadi Eka. Berarti Eka maju ke sini. Silakan di bawah, satunya ditunjukkan ke temannya. Silakan. Eka mau buat apa? Kura-kura dengan komposisi warna berapa? 2 apa saja? Apa? Kedengaran tidak? Apa? Pink sama merah. Pink dan merah. Menurut kalian ini sudah membentuk kura-kura belum? Coba ditunjukkan ke temannya. Sudah. Sudah, bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Patungnya jangan sampai jatuh. Kelompok 2 yang sudah sini siapa? Bagus. Silakan maju ke sini. Bagus buat apa? Nah, dulu tunjukkan ke temannya. Bagus. Silakan ke temannya. Apa? Ini bentuk ular. Ular. Warnanya? 4. Warnanya ada 4. Apa saja? Biru, oranye, pink, kuning. Biru, oranye, pink, kuning. Ini ular jenis baru ya. Ya apa-apa. Menurut teman-teman ini sudah membentuk ular belum? Sudah. Sudah. Tahu nggak ular apa ini? Nggak tahu. Ular apa bagus? Ular. Ular kreasi baru. Ular. Ular piton. Inspirasinya dari ular piton. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Cepat. Salut. Hebat. Kreasinya sampai guru nggak tahu ini dari mana inspirasinya. Mungkin bagus sering nonton film animasi. Ya, animasi. Animasi itu kan ular sekarang warnanya bisa lucu-lucu. Bahkan panda bisa lucu-lucu. Ada juga ayam warna-warni. Rena ya sih. Kelompok 3 yang sudah jadi siapa? Jepang. Julfa. Oke, Julfa maju. Sini. Julfa buat apa? Dinosaurus dengan warna berapa? 1 yaitu biru toh? Biru kan? Biru. Ya, bentar. Ditunjukkan ke temannya. Sudah berbentuk dinosaurus belum? Sudah. Sudah, bagus. Dia membuat hewan zaman purba kala. Boleh kembali ke tempatnya. Kita beri tepuk salut. 1,
Ada 3 apa saja? Hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Kita beri tepuk tangan. Tepuk salut. Sembah. Sembah. Salut. Sudah. Untuk membuat patungnya yang belum jadi boleh diteruskan di rumah. Kalian harus tanggung jawab pada sisa plastisin yang ada dan boleh dibawa pulang. Plastisinnya boleh dibawa pulang. Plastiknya silakan nanti aja terlalu banyak. Karena yang belum. Nanti saja ya. Nanti kalian tanggung jawab sama sisa sampah dan sisa plastik yang ada. Nah, nanti diselesaikan juga. Sudah. Cukup. Ya, nanti sampahnya nanti saja. Sampahnya nanti saja supaya tidak berkerumun di sana. Nanti terlalu banyak yang ke sana. Kalian sudah membuat patung walaupun dalam waktu yang singkat. Sebenarnya bagus nih. Kalau jadi itu bagus itu. Tapi karena waktunya terbatas, nanti di rumah bisa dilanjutkan. Nanti di rumah bisa dilanjutkan terus difoto. Ibu, punya saya sudah jadi atau mungkin di video, boleh. Ya. Nah, sampai di sini kegiatan kita hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Yang awal tadi belajar apa? Bilangan bulan. Bilangan bulan itu terdiri dari negatif, positif, nol atau netral. Pintar. Terus selanjutnya kita belajar apa? Pancasila. Sila berapa? 1 dan 2. Kalian masih punya PR untuk merencanakan ya apa yang akan kalian laksanakan ya, tentang sila 1 dan 2. Yang terakhir kita belajar tentang cara membuat patung. Bahkan kamu sudah mempraktekkan membuat patung sederhana ya. Nanti setelah selesai pembelajaran, guru kirimkan link Google Form. Ada 2 evaluasi, 1 pengetahuan, 1 tentang pernyataan tanggung jawab yang kalian laksanakan. Kalian isi secara jujur. Misalnya, saya tidak membuang sampah. Misalnya ya, saya tidak bertanggung jawab saat diskusi. Saya diam saja atau bagaimana? Tapi Bu Guru yakin kalian tadi sudah mau diskusi walaupun bisik-bisik diskusinya. Tidak apa-apa. Nanti ada 2 evaluasi yang akan Bu Guru kirim. Sebelum mengakhiri, supaya kita pulang dengan semangat, kita menyanyi dulu lagu Suwe Ora Jamu. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kewelo. Oke, karena sudah kita akhiri pelajaran, kita akhiri juga dengan berdoa yang akan dipimpin. Tadi sudah kita ya, sekarang coba bagus. Di depan sudah siap. Terus doa mulai. Bismillah.